Bab 527. Memaksa Dimas Jiang. Kingston Jiang memiliki pemahaman awal tentang latar belakang Tuan Gao. Juga tahu kalau menyerang Tuan Gao akan menyebabkan serangkaian reaksi dan bahkan menyebabkan konsekuensi yang serius. Masalah ini tidak bisa buru-buru. Setelah meninggalkan kuil Tianan, dia langsung pergi ke keluarga Jiang. Keluarga Jiang. Winona Jiang telah kembali. Halaman belakang rumah. Dia berlutut di lantai. Sementara Dimas Jiang malah lagi melakukan jongkok seni bela diri di samping. Winona Jiang sudah berlutut lama, tetapi Dimas Jiang seolah tidak melihat dia saja. Setelah sekitar 20 menit, Dimas Jiang baru berhenti, bangkit dan mengambil handuk yang diberikan seorang pelayan, menyekat tangan dan wajahnya, lalu berjalan ke arah Winona Jiang berlutut, berkata dengan santai, "Bangunlah." Winona Jiang berdiri. Halaman belakang rumah, paviliun area istirahat. Dimas Jiang duduk, mengambil teh yang di atas meja batu, menyesapnya dengan ringan, bertanya dengan santai, "Katakan saja, apa yang terjadi di Gunung Siling?" Dimas Jiang sudah tahu apa yang terjadi di Gunung Siling, bahkan juga sudah nonton rekaman videonya, hanya dia masih ada banyak bagian yang tidak mengerti. Ketika dia mengetahui Winona Jiang sudah kembali, dia sengaja keluar. Winona Jiang berdiri di samping, berkata, saya pergi ke Gunung Siling di wilayah barat, dan kemudian ada orang muncul yang berpura-pura menjadi kakek. Winona Jiang menceritakan kejadian peristiwa itu satu persatu. Plak. Dimas Jiang satu tepukan memukul di atas meja batu. Meja batu tidak pecah. Dia mengangkat tangannya, ada cetakan telapak tangan yang dalam di atas meja. Winona Jiang ketakutan dan bergidik. "Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kakek?" Winona Jiang tiba-tiba berlutut di lantai. Winona tidak berani menyembunyikan dari kakek. "Siapa yang berpura-pura menjadi saya?" Ekspresi Dimas Jiang agak suram. Winona tidak tahu. Masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Dimas Jiang berteriak keras. Teriakan keras tersebut membuat telinga Winona Jiang mati rasa, dalam keadaan tercengang. Lewat beberapa detik dia baru merespon kembali, menunduk kepala dan berkata, itu Klutang. Dimas Jiang sudah menebaknya. Karena informasi dari keluarga Jiang, dia telah mengetahui bahwa Winona Jiang telah kembali ke Jiangzhou, bersama dengan Klutang. Selain itu dia juga tahu, orang kuat yang dibawa Klutang ke Gunung Siling di wilayah barat, semuanya adalah orang Aula Raja Surgawi. Winona Jiang, kamu kasih saran kepada Kluang, berpura-pura menjadi saya, pergi ke Gunung Siling dengan membawa para pejuang dari Aula Raja Surgawi. Ini bukankah lagi memberitahu kepada dunia, Aula Raja Surgawi adalah kekuatan keluarga Jiang saya, bukankah ini lagi rekrut musuh untuk keluarga Jiang? Apakah menurutmu musuh keluarga Jiang belum cukup banyak ya? Kakek, saya juga terpaksa. Bagus sekali bilang terpaksa. Dimas Jiang berwajah suram, bertanya lagi, saya bertanya kepadamu, siapa orang tua yang memukul dan melukai Diki Xiaoyao? Apakah itu Marco Jiang yang palsu? Kakek, saya benar-benar tidak tahu ini. Winona Jiang terus menggelengkan kepalanya. Segera berkata, tapi harusnya begitu. Dia berpikir sejenak, melanjutkan berkata, setelah Kingston Jiang kembali ke Jiangzhou, katanya dia diselamatkan oleh orang misterius. Saya tebak orang ini adalah orang yang bertarung dengan Diki Xiaoyao, orang yang melukai Diki Xiaoyao, sementara orang di dunia ini yang bisa begitu baik kepada Kingston Jiang dan membantu Klutang melarikan diri, selain Marco Jiang, gak ada yang lain lagi. Mendengar itu, ekspresi Dimas Jiang juga menjadi bermartabat, bergumam sendiri, apa jangan-jangan Marco Jiang benaran masih hidup? Dia tidak mengerti. Setelah berpikir lama, baru bertanya, jika orang itu benaran Marco Jiang, kalau begitu kenapa dia bisa 10 pukulan teratas Xiaoyao? Apa yang terjadi di Gunung Siling, telah menyebar ke seluruh dunia. Bukan rahasia lagi bahwa orang luar bisa jurus keluarga Xiaoyao yang hilang. Sekarang semua orang di dunia menebak identitas orang yang melukai Diki Xiaoyao. Namun,
Siapapun juga tidak menebak ke Marco Jiang situ. Dia hanya tahu banyak rahasia, mengetahui bahwa Aula Raja Surgwai sebenarnya dibangun oleh Marco Jiang, sementara Kluwang berpura-pura menjadi dia, muncul di Gunung Siling dengan pejuang kuat Aula Raja Surgwai. Dia baru menebak lelaki tua itu adalah Marco Jiang. Kakek, saya benaran tidak tahu. Winona Jiang berlutut di lantai, dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Dimas Jiang. Dia takut Dimas Jiang akan melihat bahwa dia berbohong. Dia takut Dimas Jiang memaksanya. Dia khawatir dirinya tidak tahan dengan tekanan, lalu memberitahu rahasia bahwa lelaki tua itu adalah Kingston Jiang. Dengan begini, Kingston Jiang akan masuk ke dalam situasi pasif. Dimas Jiang tampak bermartabat, tenggelam dalam situasi terdiam. Dalam hidupnya ini, dia tidak pernah kalah dalam bertarung dengan orang. Hanya satu-satunya, itu adalah 20 tahun yang lalu ketika dia bertarung dengan pejuang terkuat keluarga Xiao Yao. Dia 13 pedang langit telah kalah sama 10 pukulan teratas Xiao Yao. Ini selalu menjadi kekhawatirannya. Sekarang di dunia tambah satu pejuang kuat yang bisa 10 pukulan teratas Xiao Yao, mengapa dia tidak khawatir dan cemas? Jika orang ini benar-benar Marco Jiang, maka itu pasti bermusuhan. Winona, kamu yang bilang, apa yang sebenarnya ingin dilakukan Marco Jiang? Mengapa dia berpura-pura menjadi orang biasa selama 20 tahun di Jiangzhong, bahkan keluarganya terbakar mati, dia juga tidak bergerak? Mengapa dia harus bersembunyi selama 10 tahun, sampai baru-baru ini baru muncul? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Dimas Jiang bertanya kebingungan dalam hatinya. Kakek, Winona tidak bisa menebaknya. Winona Jiang menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang ingin dilakukan Marco Jiang. Setelah bersembunyi begitu lama, diam-diam membangun Aula Raja Surgwai, sekarang malah serahkan Aula Raja Surgawi kepada Kluwang lagi. Dan kenapa dia berpura-pura mati lagi? Siapa yang dia ingin tipu? Winona Jiang benar-benar tidak tahu. Marco Jiang orang ini. Wajah tua Dimas Jiang selalu terlihat cemas. Dia sudah belajar semua seni bela diri keluarga Jiang pada puluhan tahun yang lalu. Sekarang bisa 10 pukulan teratas Xiao Yao lagi. Tampaknya dia telah belajar banyak jurus-jurus hebat dalam puluhan tahun ini. Saat ini, Dimas Jiang telah memutuskan, lelaki tua yang bertarung dengan Diki Xiao Yao di Gunung Siling adalah Marco Jiang yang menyamarnya. Semakin begitu, semakin dia khawatir. Tuan Besar, Kingston Jiang sedang berkunjung. Saat ini, seorang murid dari keluarga besar datang, berkata dengan hormat. Oke tahu, bawa masuk. Dimas Jiang melambai tangan dengan ringan. Baik. Murid dari keluarga besar itu pergi. Dimas Jiang melirik Winona Jiang dan berkata, sudahlah, bangunlah. Winona Jiang baru berdiri. Dimas Jiang menunjuk ke kursi batu, duduklah. Winona Jiang duduk. Kedua orang siapapun juga tidak berbicara. Beberapa menit kemudian, Kingston Jiang muncul di halaman belakang rumah, berjalan menuju Dimas Jiang dan Winona Jiang, memandang mereka lalu duduk. Dimas Jiang berkata dengan nada meminta maaf, Kingston Jiang, tidak bisa pergi ke keluarga Xiao Yao menolongmu. Saya karena ada alasan yang sulit, saya tidak bisa karena ingin menolongmu, lalu mendorong seluruh keluarga Jiang ke dalam lubang berapi. Kingston Jiang melihat ke Dimas Jiang. Dia sebenarnya tidak terlalu menyalahkan Dimas Jiang. Karena dia tahu orang luar tidak akan bisa dipercaya selamanya, hanya dirinya sendiri yang bisa dipercaya. Dia datang ke keluarga Jiang kali ini, terutama untuk mengetahui beberapa informasi dalam tentang keluarga Jiang pada 30 tahun yang lalu. Saya datang ke keluarga Jiang, bukan untuk menyalahkanmu kenapa tidak menyelamatkan saya, hanya ingin bertanya masalah sekitar 30 tahun yang lalu, mencari tahu bentar orang seperti apa kakek saya. Masalah ini. Dimas Jiang tenggelam dalam ingatan, wajah tuanya terlihat cemas, berkata, kakekmu sangat berbakat, tetapi dia tidak mau berlatih seni bela diri di keluarga sendiri, malah berlatih jurus iblis, yang menyebabkan kerasukan iblis, pembunuhan besar-besaran dalam keluarga besar, leluhur yang bertindak menaklukkannya,
menghapus kultivasinya dan mengeluarkannya dari keluarga besar. Namun dia telah lama mencuri peta harta karun keluarga besar, bahkan membuat peta palsu. Keluarga besar setelah bertahun-tahun baru mengetahuinya. Demi mengejar balik peta harta karun keluarga besar, makanya bisa ada pembakaran keluarga Jiang di Jiangzhou pada 10 tahun yang lalu. Sebenarnya, keluarga besar tidak ingin membunuh mereka semua, tetapi ketika mereka diberitahu, orang luar bisa salah paham, jadi semua orang keluarga Jiang mati terbakar. Dimas Jiang berkata dengan santai. Sepertinya sedang membicarakan sebuah masalah yang sepele. Kingston Jiang mengepalkan tinjunya, tatapannya menjadi suram. Apakah kamu yang memerintahkan Braxton Xiao melakukannya? Dimas Jiang menggelengkan kepalanya. Saya hanya memerintahkan untuk mengambil balik peta tempat tinggal Hua Yuesan, tidak membiarkan dia untuk membunuh orang. Oh ya, Kingston Jiang terlihat tidak percaya. Ya, memang begini. Dimas Jiang melirik Kingston Jiang, melihat wajahnya suram, penuh dengan pikiran hawa membunuh, lalu tak tahan bertanya, kenapa, kamu ingin membunuhku, membalas dendam untuk keluargamu? Bersambung.